Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuk-Nya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuk-Nya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Kematian adalah kepastian. Semua manusia yang hidup pasti akan mengalami mati. Namun, kematian sangatlah misterius. Selain waktu dan cara, kondisi kematian seseorang juga amat tak pasti. Akankah seseorang mati dalam keadaan yang baik husnul khatimah, ataukah meninggalkan dunia dalam kondisi yang buruk su'ul khatimah? Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meminta agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dijauhkan dari su'ul khatimah. Selain doa, ada kiat-kiat yang bisa diupayakan guna menggapai husnul khatimah. Di antara kiat mendapatkan husnul khatimah, ialah 8 langkah yang direkomendasikan oleh Dr. Umar Abdul Kafi dalam Al-Wadul Haq. 1. Tulus terhadap Allah Ta'ala. Senantiasalah meluruskan niat dalam hidup. Ialah mengabdi kepada Allah Ta'ala, menjadikan Dia sebagai satu-satunya sesembahan dan tidak menjadikan sesuatu pun selainnya sebagai sekutu. Lurusnya niat merupakan ajaran Nabi dan titik tekan pengajaran para ulama. Ia harus murni, tanpa campuran, sebab sedikit pun kekotoran di dalamnya, ianya menjadikan sebuah amalan tertolak. Tidak mendapatkan apa-apa. Sungguh, salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Ta'ala, Rabb semesta alam. 2. Perbarui niat. Niat yang terletak di dalam hati, senantiasa berubah. Ia dipengaruhi oleh banyak faktor hingga tidak tetap. Perbaruilah niat, terus-menerus, sesering mungkin. Jangan pernah lelah, jangan pernah bosan. Di antara kiat memperbarui niat ialah dengan menuliskan dan mengingat-ingat keburukan yang pernah dilakukan. Kemudian mereka menghisapnya pada malam hari, tatkala menuju tempat tidur. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap. Demikian ini petuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3. Terus beramal dan rendah diri. Manusia memiliki kecenderungan berbuat salah, bahkan teramat sering hingga sukar dihitung. Tatkala merasa salah, bersikaplah rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Hinakan diri sehina-hinanya di hadapan Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Hanya dengan merasa hina di hadapan-Nya lah seorang hamba akan dilimpahi kemuliaan. Kemudian buktikanlah taubat dengan amal solih. Teruslah beramal, beramallah dengan sebaik-baik amalan. Jangan biarkan berlalu sedetik pun, kecuali ada amal solih yang dikerjakan. Senantiasalah berada dalam kondisi demikian hingga Allah Ta'ala menakdirkan kematian bagi kita. 4. Bergegas dalam kebaikan. Terburu-buru dan menunda asalnya dari setan. Sedangkan bergegas dalam melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, adalah salah satu keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Abbas berkata sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, suatu kebaikan tidak akan terwujud, kecuali dengan 3 hal, segera melakukan, menganggapnya kecil, dan menutupinya. Setelah bergegas, hendaknya kita tidak berpuas diri dengan amalan tersebut, dan menganggapnya sebagai amalan yang kecil, hingga diri senantiasa melakukannya. Selain itu, dianjurkan untuk menutupi amal, sebab yang tersembunyi lebih dekat kepada keikhlasan. 5. Ikuti jejak Nabi. Inilah sebaik-baik teladan. Beliaulah sosok yang tidak disangsikan lagi kesalihannya. Beliau merupakan pribadi penuh pesona, hidup dan matinya dalam kemuliaan. Beliaulah sosok yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita harus meneladaninya dalam berbagai aspek kehidupan agar kelak mendapatkan apa yang beliau gapai. Insya Allah. 6. Ingat akhirat. Adalah seorang bijak yang pernah bertutur, jika sejenak saja kulupakan akhirat, hati ini menjadi rusak. Hadirkan akhirat dalam benak. Dekatkan gambaran akhirat di dalam pikiran. Senantiasalah berupaya agar pemandangan akhirat bersemayam di dalam hati. Dengan mengingat akhirat dan mengupayakan kehidupan abadi di dalamnya, dunia akan sirna dan tidak bermakna sedikitpun.
7. Perbaiki kekurangan diri. Inilah pekerjaan yang tidak akan pernah berakhir. Inilah pekerjaan utama orang beriman. Kesibukan yang tidak pernah berhenti. Memperbaiki diri yang memang banyak kekeliruan. Diri yang butuh diingatkan terus-menerus. Tanpa henti. 8. Pegang teguh akidah Islam. Senantiasalah berpedoman pada Islam, dan tetap berada dalam naungannya hingga kematian menjelang. Berdoa dan berupayalah untuk mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Dr. Umar Abdul Kafi berkata, lakukan ini setiap waktu, bahkan setiap detik. Allah Ta'ala mengisahkan wasiat Nabi Yakub, alaihissalam dan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, dan Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati, kecuali dalam memeluk agama Islam. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua, ayat 132. Wallahu a'lamu bishawab, mungkin, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.